Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, balik lagi di channel Winajaya Sakti. Masih ada acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu adalah WJS Podcast Bring Back Memories. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, ya, tamu yang sangat spesial lagi. Kenapa spesial? Karena ini salah satu part GGW, ya, part GGW, ganteng-ganteng WJS tapi yang dikeluarin. Ya, gitu. Ya, gara-gara berat badannya kelebihan dulu ya, tapi sekarang udah kurus ya. Nah, kita sekarang akan ngobrol dengan Kak Nana. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam. Kita tos dulu. Nah, oke. Kak Nana, gimana nih? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa langsung kayak gitu terus ya? Bisa ya, kayak Oh, semangatnya biar- mengekspresikan aja gitu. Oh, mengekspresikan ya. Oke, Kak Nana, gimana nih? Kegiatan sekarang lagi ngapain? Alhamdulillah sekarang sih lagi turun ke dunia perkuliahan. Oh. Dimana kayak ngerjain tugas, sibuknya kayak gitu sih. Oh, Gitu aja. terus- Paling rebahan kayak gitu aja sih. Terus sekarang gimana nih lagi zaman Covid kayak gini nih? Ya, Kuliahnya gimana? Antara percaya nggak percaya sih ya. Iya. Covid ada atau enggaknya, soalnya nggak Ya bisa kan nggak kelihatan. Iya, itu. Cuman Kalau- tetap ada, tetap korbannya ada, banyak. kayak gitu. Yang bikin kayak nyata tuh ada korbannya, itu aja sih. Cuman gimana kuliahnya nih? Ya, Kuliahnya jadinya, sekarang nih, Covid. jadinya kayak gimana ya? Online, terutama Online. jurusan gua yang dimana harus dimana ada praktek. Dan di Ah. sana tuh terhambat gara-gara situasi sekarang ini. Oh, emang kan Kanana apa ininya? Jurusan apa kuliahnya? Saya kuliah di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Undita. Oh, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, betul. Itu sekolah apa? Kampus kebanggaan orang-orang Banten. Jelas. Ya. Tapi nanti deh, kita ngobrol ini dulu deh. Tadi apa? Pendidikan vokasional teknik mesin. Ya. Itu maksudnya apa? Jadi insinyur gitu? Jadi teknik sama kayak teknik mesin apa beda? Sebenarnya sih konteks materinya sama kayak teknik mesin, tapi yang bikin bedanya itu dari kata pendidikannya. Pendidikannya itu dikhususkan untuk terjun ke dunia mendidik. Oh, dunia pendidikan. Iya. Jadi bukan turun ke apa misalkan ngebangun mesin mobil, mesin motor, nggak sejauh itu kan? Ya, nggak sejauh itu, tapi ada juga terjunnya ke sana. Oh, terus nanti ke depan kalau jurusan ini nanti kalau misal ke jenjang karir nih, jenjang karir jadi apa kira-kira? Kalau di jenjang karir sih terutama ya, balik lagi ke apa ya? Minat pribadi. Ya. Ada dua, kalau di jurusan gua kebagi dua, ada yang minat ke industri, ada yang minat ke pengajaran. Oh, ke sekolah. Kayak gitu, sekolah. Oh, jadi guru juga bisa ya? Iya bisa, soalnya Oh. kayak pendidikan vokasional teknik mesin gitu. Oh, itu berarti ngajar anak-anak SMK. Nah itu salah satunya, Oh, anak-anak STM kayak gitu lah. Oh, anak SM. Iya, yang barbar gitu tuh. Tahu anda kan? Nah. Ini mukanya udah muka preman, waduh bahaya nih kalau gurunya udah kayak gini. Parah sih. Waduh. Nggak sejahat itu. Iya, tapi kan sekarang kan ya anak-anak SMK juga kan banyak yang berprestasi juga ya. Iya, betul. Nggak cuman ya terkenalnya STM itu tukang tawuran kan. Ya jeleknya sih gitu. Iya, jeleknya ke situ, cuman banyak juga yang Iya, punya banyak prestasi juga. banyak, termasuk banyak yang sukses-sukses juga banyak kok. Iya. Tapi yang gua rasain sekarang sih soal kayak perbandingan anak SMA sama SMK semuanya setara sih. Ada plus minusnya. Kayak mungkin dari anak SMA soal prakteknya mereka kurang. Iya, mereka kayak gitu. Dan kalau misalnya anak SMK kelebihannya, wow, kalau misalkan soal praktek dia jagonya. Iya. Tapi mereka ada kekurangan tersendiri. Kayak di mana memahami materi sangat Iya, sulit. soal Itu- teori-teori itu agak susah. Iya, seperti Ya, iya itu. gitu. Makanya kan kenapa dibikin dua di apa untuk sekolah tinggi itu ya, Iya. sekolah menengah untuk sekolah menengah atas tuh ada dua kayak gitu kan supaya itu. Iya. Jadi anak-anak yang satu paham teori masuknya ke SMK gitu kan, yang Betul. yang pinter praktek-prakteknya nih masuknya ke SMK Iya. gitu. Oh, tapi teknik mesin ya. Iya. Berarti bisa nggak nyervis mobil saya? Waduh, gimana ya? Ya, harus Saya- bisa lah. Insya Allah bisa. Bisa berarti ya. Oh, Insya oke. Allah. Jadi tuh teman-teman, akhirnya saya punya bengkel baru nih. Enggak privat ya, enggak privat ya. Sorry. Nah, karena anak dulu kan anak angkatan siapa nih di WJS? Di WJS. Kalau saya sih angkatannya dipimpin sama tahulah Brigadir Hitam. Siapa? Yaitu Kak Andika
Ah, lupa. Andika Galih Pramono. Pamungkas. Bukan Itu. Perkasa. Bukan Perkasa. Gue masih ingat. Dia ketua gua. Oh, gila sih. Kenapa? Dia kalau menurut gue ya, Ah. dia seorang ketua yang wow gitu. Gimana ya ngejelasinnya, gue susah. Kenapa? Jadi Kan dia- orangnya kan diem gitu kan dia Iya, orangnya maksudnya kan. dalam diamnya itu dia keren gitu tuh. Ah. Gue kayak ngungkapinnya kayak bisa dalam satu kata ya keren gitu. Walaupun dia diem gitu. Tapi ada seluk beluk yang dia apa ya? Dia keluarkan gitu potensi dia sendiri gitu. Oh, oke. Berarti, ini berarti angkatannya Galih ini udah banyak dong ya kemarin tuh yang masuk itu Kak Galih tuh paling Ya, pertama. Terus kemarin Rafli ya, Kak Rafli, terus Kak Dias. Sekarang Kak Nana nih. Terus Iya, kemarin iya. ada siapa lagi? Oh belum ya, yang cewek-ceweknya belum ya? Yang cewek belum. Belum ada Gua kan? lihat di YouTube sih belum lihat. Oh udah subscribe channelnya? Jangan ditanya. Ada iklannya ya? Ih, jelas. Dan diingetin terus gitu kawan. Nah, yang lain nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya. Nah, terus satu nih, jangan lupa juga komen ya, komen di channelnya, juga like juga kan. Iya, kalau menurut gue sih klik like, comment, subscribe, and share. Kayak gitu sih. Kalau lama-lama jadi Atta Halilintar ya. Kayak gimana ya? Kayak mengekspresikan semangat gue telah diundang gitu tuh. Asik aja gitu tuh. Oke, mantap. Ya harus gitu lah. Ya kalau bisa diundang sama kita harus asik lah gitu ya. Ya, ini tuh suatu kebanggaan lah kalau kata gue. Nah. Kayak orang-orang lain nggak bakal bisa kayak gue. Oh. Gitu. Kayak mungkin kayak orang-orang tertentu Oh iya, aja. kalau misalkan kalau masuk TV kayaknya bangga gitu Ih, ya. parah. Kalau sumpah. misalkan sekarang masuk YouTube bangga ya. Eh. Terus ini misalnya ke mama gitu. Dede masuk YouTube gitu. Ada di YouTube itu sakti lah. Satu kebanggaan terutama di pramuka gue sendiri. Oke. Nah, terus nih dulu jadi anak pramuka kan pasti. Garis Jadi anak keras pramuka. dulu. Garis keras ya. Dulu. Fanatik banget lah. Iya, fanatik banget. Nggak, cuman pertama gini nih. Oke lah gitu ya. Kalau misalkan yang udah makin kesini ya makin seru lah ya. Makin Apa ya, terupdate banget kalau menurut gua. Gila sih. Nah, terus Sekarang. dulu nih pertama kali, kenapa kok mau gitu ikut pramuka? Sebelumnya sih ya, sebelumnya dari latar belakang tuh, dari mulai SD. SD itu dari lingkup keluarga kayak gimana ya? Kayak patuh terhadap peraturan. Oh, disiplin. Iya, disiplin. Jadi kayak mulai kayak cukuran, terus kayak harus gini, harus ngikut gini gitu. Kayak harus fokus dalam satu aturan, dan di sana tuh kayak terkukuhkan dalam satu aturan dan menggambarkan satu di pramuka. Dan gambarannya ya hampir mirip loh kayak di rumah, dan merasa terjun ke pramuka ya ini Oh, udah biasa iya, gitu. ini biasa gitu. Nah, Kanana juga anak kolong juga berarti. Gimana ya? Ya nggak kolong-kolongnya sih. Oh, Kolongnya gimana nih maksudnya kolongnya? Kan kemarin tuh nih kita ngobrol sama Diha sama Galih itu katanya anak kolong itu artinya anak anggota TNI gitu. Kalau saya Bukan? Bukan. Oh, tapi cuman dididiknya hampir sama lah. Hampir sama dalam konotasi kedisiplinannya kayak gitu. Jadi tetap kayak harus ngikutin kata orang tua kayak gitu, dan kalau misalkan nggak nurutin ya mungkin kadang ada omelan. Tapi omelan juga nggak sampai Ya kan itu kan namanya koreksi. Iya, Orang salah juga harus dikoreksi kan. Apalagi masih anak-anak. iya, dan sekarang baru sadar gitu. Iya, itu. Dulu mah ih apa sih kayak marah-marah gak jelas gitu. Marah gitu. Tapi enggak kok katanya kan disiplin nih. Tapi Iya. kok kayaknya sekarang dandannya agak rebel-rebel gimana gitu nih. Kayak gimana ya? Sekarang mah ada perubahan gitu Oh, ya. jadi sekarang lebih liberal lah gitu, lebih bebas gitu ya. Ya liberal sih. Udah agak udah agak dewasa gitu ya. Ya salah satunya itu. Dan kembali ke pribadi saya punya gaya tersendiri kayak gitu, dan gaya saya gimana pun ya gimana saya. Ada kadang saya dikatain ya, pernah waktu itu dibilang kalau saya kayak anak gunung. Dimana kayak bawa tas kayak merek-merek Eiger. Terus pakai jaket yang tebal-tebal kayak gitu, sepatunya pengen yang tinggi-tinggi kayak anak gunung. Ya itu style saya gitu. Oh, jadi sekarang udah mulai masuk ke style-style kayak gitu ya. Ya. Karena memang kalau misalkan di kampus tuh emang kayak gitu sih gayanya tuh, anak-anak style itu style anak-anak mapala gitu ya, style anak mapala kayak gitu lah. mapala. Tapi gue juga kayak adaptasi sama kampus gitu, kayak ikut gue juga kayak mahasiswa loh gitu sekarang. Kayak lo nggak harus kayak anak SMA lagi, berubah lah. Satu iyalah.
Iya. Masa gitu-gitu aja. Nggak ada. Apalagi kan dulu mah gini kadang-kadang kan. Dulu kan kita ya kayak saya kan ya, kayak saya juga kan dulu orangnya pendek, kecil, kurus, culun banget gitu kan. Kalau sekarang kan kelihatannya agak sangar, keren gitu ya. Iya. Sangar, keren, ganteng gitu kan. Mungkin kata orang-orang ya. Kata semua orang. Kata orang-orang ya. Kata semua orang gitu. Makanya. Nah, terus nih akhirnya, tapi kenapa gitu? Kok mau ikut pramuka kan padahal ada banyak eskul loh. Yang pertama sih di pas SD, eskul yang paling, yang salah satunya itu ya, yang paling dibesar-besarkan di SD saya waktu itu ya pramuka gitu, gak ada pilihan lain gitu. Selain itu ya olahraga, saya kurang suka gitu olahraga. Dan iya kan dulu badannya tambun kan, badannya tambun gitu. Oh ya, nih teman-teman ada satu fact lagi nih, fun fact. Jadi ternyata Kanana ini juga adalah keluarga WJS ya, keluarga WJS sebelumnya ya, karena kakaknya Kanana ini Kak Eis ya, Kak Eis itu juga anak WJS angkatan saya, ya angkatan Kak Hadli dulu, angkatan Kak Hadli. Dan itu ada ngaruh nggak ngelihat kakak gitu, ngelihat teteh? Sebenarnya sih Camping kemana, kemah gitu. ngaruhnya sih gara-gara apa ya? Sebenarnya nggak ngaruh kalau misalkan kayak ajakan masuk ke pramuka nggak ngaruh. Enggak. Tapi ngaruhnya tuh pas kayak butuh atribut ada. Oh, ada. Gitu. Itu yang paling ngaruh kayak. Terus suka nanya-nanya nggak gitu? Enggak sih. Kak Hadli dulu gantengnya segimana gitu? Enggak. Tanyain. Caper banget sih. Tanyain ke teteh ya gitu. Kak Hadli dulu gantengnya segimana sih gitu teh gitu. Ya. Kok sekarang jadi ganteng banget gitu. Emang dulu ini seganteng apa sih? Oke. Nah, itu tadi kenapa Kak Nana pengen masuk pramuka, karena dulu memang pramuka waktu dari SD ya, dari SD. Dari SD itu ya banyak lah gitu ya. Banyak. Nah, terus ini waktu kelas 7 nih ya, kelas 7. Ini kan baru pertama kali nih ikut pramuka di SMP gitu ya. Gimana rasanya? Kayak suatu hal, kalau menurut gue sih yang pas baru masuk, suatu hal yang baru. Dan yang pertama kali tuh di sini gue sendiri gitu tuh awalnya. Oh, emang gak ada temen SD-nya yang ikut juga? Gak ada. Gue kayak SD di kampung gitu, tiba-tiba masuk ke daerah kota ya. Udah gue masuk kota lah, SMP gue pribadi gitu. Itu wow gitu, orang-orang pada aneh banget gitu tuh. Dan gue juga terutama, gue orang yang suka nyari tahu yang aneh-aneh gitu. Maksudnya aneh-aneh. Iya. Konotasinya yang baik ya. Maksudnya ada suatu hal yang baru dan itu yang bikin gue tertarik gitu. Gitu. Dan ini loh salah satunya di pramuka, aneh banget sih, apa loh ini gitu kan. Dan gue salah satunya ngelanjutin, gue pengen inilah kayak gitu. Lanjutin dari pas SD kayak punya apa ya, potensi menurut gue pribadi. Kalau sekarang mikirnya potensi lah kayak gitu. Mungkin ada gue potensi di pramuka, gitu aja sih. Oke. Cuman waktu kelas 7 kan masih sering bukan dibully ya, maksudnya masih sering ya banyak lah gitu, ada senior yang jahil gitu ya. Banyak senior yang jahil juga. Nggak kepikiran itu buat nyerah gitu, buat ngapain ini di pramuka gitu. Justru itu yang bikin salah satu tantangan untuk terus maju. Itu yang kayak contohnya, kamu ini udah dimarah-marah, besok kamu kalau misalnya nggak datang awas ya. Kan biasanya orang-orang tuh kayak apaan sih gitu, datang lagi cuma dimarah-marahin. Kalau misalkan gue pribadi kayak lah doang mah, sampai mana gitu. Oh, ditantang malah nantangin balik ya. Ya maksudnya bukan nantang gara-gara berani berantem, enggak. Iya, maksudnya inilah gitu, nge-challenge balik lah. Nah, gitu buat diri pribadi. Nah, terus ada yang seru nggak waktu kelas 7 nih? Waktu masih imut-imut deh. Masih imut-imut kan kelas 7 nih. Kan biasanya masih polos-polos tuh ya, masih. Ya kadang-kadang kan pelongo gitu ya. Ada kejadian seru nggak waktu kelas 7 tuh? Kalau pas kelas 7 sih sebenarnya absurd banget. Kalau menurut gue pribadi dari lingkup SD sama SMP tuh beda banget. Yang gue baru tahu yang katanya ada jawara. Itu salah satu yang baru gue kenal di lingkup SMP gue pas zamannya. Ada yang namanya jawara-jawaraan kayak gitu. Dan gue pernah satu momen pas masuk SMP, entah mungkin berapa minggu, itu juga masih mos, masih ya baru masuk lah pengenalan lingkungan sekolah kayak gitu. Di sana gue kayak jalan nih teman-teman gue dari kantin belakang, si ibu gue mah namanya kantinnya tuh. Nah, si ibu tukang uduk. Ya itu langganan gue pribadi. Iya sama, dulu dari gue SMP ada itu.
Terus gimana? Pas banget. Nah, dan satu momen itu gua pas di jalan dia bentrok sama si yang katanya jawara itu. Kayak jalan teg aja kayak adu body gitu. Dan gua kan nggak tahu jawara itu siapa, jawara itu kayak gimana. Dan gua kayak yang kayak gitu kan kayak sindir gitu loh. Kayak lo juga ganggu gua, bukan. Tapi itu kayaknya bukan pengalaman yang seru deh kayaknya itu. Ya mesti serunya tuh kayak oh inilah yang namanya jawara. Oh, gitu. Ternyata tahu. Iya, kayak Oh gitu. iya. Kayak oh ini loh ternyata gue pernah kayak mau ribut sama jawara kayak gitu. Itu berkesan banget sih menurut gue. Gue sampai ingat sampai sekarang dan ya itu buat cerita aja gitu. Dan itu perkenalan pertama gue yang kayak mau ribut sama jawara kayak gitu tuh. Dan akhirnya kayak pas udah bentrok kayak gitu gue hampir mau ribut. Dan ada ini temen gue ternyata kenal sama si yang katanya jawara itu. Wih, nah katanya, oh udah jangan katanya. Jawara. Iya, tapi gue pribadi kan kayak emosi loh. Gue keganggu sama dia gitu tuh. Dia sok-sokan banget gitu loh. Ya biasa sih kalau misalkan di SMP itu ya di SMP di SMA ya ada lah yang kayak gitu tuh. Iya, masih zamannya lah. Cuma Iya. kalau misalkan sekarang kayaknya zaman udah nggak zaman deh. Udah nggak gitu. zaman. Sekarang mah kayak di bahkan itu tuh hal yang kuno. Ya, Kalau gue pribadi. apa ya katro banget gitu ya. Iya, kalau misalnya kayak sumpah. gitu-gitu tuh. Udah nggak zaman. Lo tuh bukan era sekarang yang kayak gitu tuh. Zaman sekarang. Nah, tadi kan kelas 7 tuh ya. Kelas 7 tuh udah tadi diceritain. Nah, sekarang waktu kelas 8 nih. Ini kan angkatan kalian kan angkatan yang lucu deh sebenarnya nih. Dibilang lucu, ya humor lah itu mah humor. Sebenarnya bukan lucu kayak wow tertantang banget gitu angkatan gua gitu tuh. Nah, tapi enggak, sebelum ke situ nih ya. Iya. Sebelum ke situ. Kalian ini bukan kalian, maksudnya Kanana nih. Kanana apa yang memutuskan Kanana itu mau gitu akhirnya ikut DP? Karena kan setelah kelas 7 nih, setelah TKC kan ada pilihan tuh. Iya betul. Ada pilihan kan. Kalau yang misalkan mau lanjut ke pramuka yang mau jadi DP lanjut gitu. Kalau yang enggak. Cuman nih dari kedua pilihan itu kenapa Kanana memilih untuk lanjut gitu di pramukanya? Yang pertama sih kayak memilah dari eskul-eskul lain. Dan gue dulu nggak cuma ikut pramuka doang. Pas udah kelas 8 tuh gue sempat ikut di kayak basket, bulu tangkis. Ikut basket juga. Ya itu suatu apa ya awalnya. Oh iya, karena kan gini dulu itu yang keren itu anak basket, yang keren itu anak pramuka sama anak basket. Bukan gara-gara gitu, tapi gara-gara pengen tinggi itu doang. Oh iya. Dan kayak nge-support pribadi kayak ayolah olahraga gitu tuh biar ada jadwalnya itu sih. Dan dari sekian eskul itu kayak lebih tertarik dan kenapa terjun ke pramuka itu salah satunya yang pertama kesolidannya. Itu yang gua rasa kayak ngerasa. Cuman kan dulu kan belum tahu solidnya kayak gimana kan. Iya, maksudnya tuh kayak gimana ya, kegambar, oh ternyata itu tuh yang dinamakan solid. Oh kakak kelas ya, dari kakak kelasnya juga. Oh gitu lah, ya gitu. Oke. Ya, di sini mulai ada penjilatan nih kayaknya nih. Kayaknya maksudnya, ini kubu-kubu yang sebelah nih kayaknya. Enggak gitu. Oke, berarti dari situ gabung nih ya. Nah, terus nih, ini kan kita masuk ke cerita lucunya deh. Ini masuk ke cerita. Kalian ini kan yang paling lama kan nih, yang paling lama lumayan sih. Dilantiknya nih, gara-gara ada satu insiden. Parah ini sih parah. Satu insiden ya, karena memang gitu lah anak SMP masih istilahnya masih beranjak dewasa gitu, masih butuh banyak bimbingan dan kebetulan betul. Instrukturnya nggak ada gitu ya. Akhirnya itu banyak momen lucunya banget itu. Nah, gimana rasanya coba Kanana? Ini yang lain saya udah tanyain semua ya, dia sudah saya tanyain. Gali udah, Rapli juga udah gitu. Nah, sekarang nih gimana nih rasanya gitu? Digantung tapi nggak ini. Parah sih sampai ngomong digantung, aduh. Digantung gitu, saya jadi DP apa enggak gitu. Ya itu kayak gimana ya? Aduh, gimana ya susah ngungkapinnya gitu tuh, gimana ya? Itu antara rasa kesel ada gitu, tapi keren loh gitu. Kerennya apa? Kerennya itu kayak, oh ternyata itu yang namanya solid. Ini sama teman-teman gitu kan, udah sering digituin, kayak ya kasarnya sih ya, dibentak-bentak, dimarahin, dan kayak kena hukuman itu udah ya bukan hal yang sekali dua kali gitu. Itu tuh
wow gitu, kita ngelewatin itu, tapi kita tetap bareng-bareng, dan itu salah satu jadi motivasi gue pribadi untuk ikut terus gitu. Oh, supaya nggak keluar gitu. Iya. Iya, makanya itu juga yang mau saya tanyain gitu ya. Kok nggak keluar aja sih gitu. Udah lah, daripada ribet gitu kan nih, dilantik kagak, apa kagak gitu. Dan mending keluar aja lah gitu. Iya, dulu pernah itu ada satu momen di mana satu angkatan itu udah mau fix kalau misalkan ini kita kalau misalnya dilantik udah kita keluar aja bareng-bareng. Oh, bareng-bareng ya semua ya. Iya, udah kayak ngerencanain. Tapi dan akhirnya gara-gara kita itu tuh yang pasti udah ada instruktur kayak gitu tuh. Yang pertama akhirnya itu diselamatkan lah gitu. Ya, terselamatkan dari momen pada saat itu ya, dari angkatan atas gitu. Entah mungkin gara-gara ada apa, ya jadinya lanjut gitu. Ternyata ya banyakan juga gitu, nggak ada yang keluar. Okay. Nah, ini nih ya, saya pengen saya pengen apa nih? Ini saya pengen gimana ya? Bukan ngeberesin sih, sebenarnya nggak ada masalah ya. Sama angkatan yang atas, nggak ada. Sama angkatan kalian masih kompak-kompak aja kan? Kita masih sebagai alumni kan masih kompak-kompak aja kompak. ya. Cuman ini ceritanya nih agak gimana nih? Agak miring sebelah nih. 4-0 nih. Nah, angkatannya Kak Udin ya, angkatannya Kak Udin sama Alpian ya. Nanti harus datang nih. Ditunggu. Harus datang, ada klarifikasi nih gitu. Saya minta klarifikasi sekarang ini. Harus ditunggu. Apa yang terjadi nih gitu ya. Iya. Nah, ini tuh yang lucu juga yang lucu satu kalian ini. Nah, setelah kalian jadi DP tuh dilantik jadi DP, tiba-tiba kalian itu tiba-tiba kalian itu kayak di boosting gitu ya. Jadi kayaknya setelah itu kalian tuh makin kompak. Ya, betul. Kegiatan lomba-lomba makin lomba-lomba banyak yang didapetin juara juga banyak banget. Makanya saya bilang ini kok anak-anak apa cuman gara-gara butuh dilantik DP jadi akhirnya semangat lagi gitu kan. Ya, sebenarnya sih bukan gara-gara itu. Yang bikin motivasinya salah satunya gue terima kasih juga sama instruktur yang kayak jelamatin lah gitu tuh. Kayak itu tuh di ujung tanduk gitu tuh sebenarnya. Udah mau keluar semua satu angkatan loh gitu tuh. Udah kayak gitu loh. Udah males gitu. Dan kalau misalnya ceritain dulu tuh momennya yang paling jengkel banget itu. Ada 1 minggu itu Mas, 1 minggu full setiap pulang sekolah ditunggu di ruang belakang. Ruang belakang tuh ada kelas kosong gitu ya. Biasanya diisi buat kayak ya acara-acara rapat kayak gitu. Dan waktu itu katanya kumpulan tiap pulang sekolah waktu itu pulang jam sekolah kan jam 1. Itu kumpul jam 1:30 harus udah ada di ruangan katanya kan kayak gitu. Dan pas udah masuk saya rasa nggak jelas gitu tuh. Nggak jelas apa yang mau dibicarain gitu. Iya kayak gitu. Dan ada yang paling ingat saya sampai sekarang. Ada DPO atas saya nggak mau nyebut namanya, tapi supaya dia sadar sendiri. Ada sarkas sekali, saya sudah menutupi gitu. Ya kan nggak apa-apa kan kalian nggak ada masalah sebenarnya. Alpian saya tunggu. Kalau iya, jadi sebenarnya gini loh. Jadi apa ya masalah kayak gini kan ya dulu lah gitu dulu. Kalau sekarang ya udah nggak ada masalah lagi gitu. Semua orang ya udah tahu gitu, semua orang udah tahu. Dan kalian kan kalau bisa ketemu sama Alpian aja udah biasa-biasa aja, masih sering ketawa-tawa lagi kan. Wah, kenapa harus ditutup-tutupin gitu, nggak ada gue ngerasanya kayak harus ada apa ya, itu tuh mungkin kalau kata gue aib lah. Berarti diceritain kalau aib jangan diceritain. Ya maksudnya tapi ada momennya yang harus diceritain dan ini loh seru gitu. Jadi ada gimana ya, ini yang bikin kita kompak gitu. Dan di sana tuh yang kata gue pas udah kumpul dan kata gue nggak jelas gitu ya. Ada satu kata yang pas udah kumpul, kata DPO-nya gini, saya cuma butuh waktu 3 menit untuk kumpulan ini sampai selesai. Nyatanya jam 5 baru pulang. Kayak gitu. Dan gitu tuh, itu terjadi dari hari Senin sampai Minggu gitu, harus sampai itu tiap hari itu gitu. Iya. Dan itu tuh yang kata gue tuh di ujung tanduk dan terselamatkan, itu posisinya sebenarnya lagi kayak gitu. Yang dinamakan di ujung tanduk yang udah di situ tuh, ya, udah di momen itu tuh benar-benar pengen keluar itu ya. Itu parah sumpah itu. Tapi itu itu kalian kompak banget berarti ya. Syukur-syukur sih. Angkatan kalian kompak banget berarti. Tapi dari situ ada nggak sih yang keluar gitu satu gitu? Banyak sih. Ada itu. Pas di momen itu ya, sebelum jadi DP. Lebih dari 2. Sebelum jadi DP tuh ada berarti yang keluar ya? Ada. Oh, berarti itu yang mentalnya nggak kuat itu ya berarti ya? Ada. Dan ada juga yang pas udah pelantikan Ramu.
Itu sayang banget itu temen gua pribadi. Yang parah itu mah momennya, itu mah jangan diceritain lah. Ya CS. Iya kayak gimana ya, temen CS banget gitu. bukan nggak CS banget ya, gimana ya, teman kelas sebelah gitu tuh, tapi dia akrab gitu kalau di pramuka gitu sama gua. Dan cuman pas Ramo keluar. iya, dan dia bikin momen gua di pramuka salah satunya yang bikin seru juga kayak gitu. Oke. Nah terus kalian nih habis dilantik tuh udah mulai tuh ya, udah mulai kenceng tuh, lomba kemana-mana, lomba kemana-mana, terus banyak kegiatan dan termasuk kalian juga yang paling dekat kan, sering kita kan sering nginep di sini kan ya, sering nginep di sekolah gitu kan. Itu bukan sekali dua kali sih. Iya, sering nginep di sekolah. Kadang-kadang suka nggak jelas gitu ya, kadang-kadang nggak jelas itu ngapain. Iya itu tuh ada salah satu momen yang kayak nginep nggak jelas, datang kita cuma pengen nonton. Iya, cuma nonton film gitu tuh. Iya, nonton film kan. Ya dulu mah mungkin ya yang namanya. Karena kan gini loh, akses WiFi. Jadi kan dulu kan WiFi itu kan satu-satunya lah gitu ya. Iya. Yang ada terus kencang kan cuma di sekolah doang. Sekolah itu gitu. Salah satunya. Dan kayak pas dulu tuh sama teman-teman seangkatan ada salah satu game itu yang pengen dimainin bareng-bareng. Itu yang yang bikin kita pengen kumpul malam-malam sampai nginep. Itu salah satunya. Iya sih, kadang-kadang, tapi itu sih yang dikangenin. Cuma waktu SMA mah nggak bisa kan. Beda banget itu. Iya, udah pada pisah-pisah sekolahnya ya. Bagian yang satu sekolah. Kadang-kadang udah punya teman baru gitu ya. Ya mungkin dia punya lingkungan baru gitu. Dan kita juga sebenarnya harus memahami gitu. Dia juga perubahan loh gitu. Itu perubahan dari salah satu teman kita. Nggak cuma dia doang gitu yang kita nilai, tapi sebenarnya kita juga kayak gitu. Ya nggak bisa disalahkan sih. Nggak bisa disalahin juga karena ya itu apa namanya? Alami sih. Ya alami gitu, ketika kita punya lingkungan baru gitu. Cuman tetap ini aja, tetap aja gitu. Ketika kita ngumpul kan bareng-bareng juga gitu, semuanya bareng gitu ya. Nah, oke Kak Nana. Tadi ya ada cerita-cerita yang keren ya sih ya. Ya nanti ini ada momen-momen ya, karena memang ya namanya di pramuka gitu, namanya di pramuka, apalagi ngeinin anak-anak SMP gitu ya. Bukan cuman kalian gitu, saya aja sebagai instruktur gitu, kadang-kadang harus benar-benar memahami gitu. Soalnya beda loh ya. Bedanya apa? Enggak gini. Zaman dulu angkatan kalian gitu ya, angkatan yang di atas kalian tuh yang masih saya latih gitu ya, sama zaman sekarang tuh udah benar-benar beda polanya. Pasti. Kayak dulu tuh ya gitulah ya, dulu tuh memang masih kadang-kadang masih zamannya agak keras-keras gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Makanya sekarang tuh kita ini nih sebagai instruktur harus bisa nginiin gitu, harus bisa memahami keadaan anak-anak. Tadi dulu. Ada yang kayak harus digarisbawahi, yang katanya keras. Itu sih sebenarnya kalau misalkan gue pengen lurusin kayak itu tuh sebenarnya bukan keras. Itu tuh didikan yang apa ya? Yang paling disayangi gitu tuh. Itu tuh bentuk sayang gitu, tapi orang-orang dalam sudut pandangnya kayak gimana ya? Tiba-tiba nyebut keras gitu tuh. Ya kan karena mereka nggak merasakan. Iya, pastinya. Satu mereka tidak merasakan. Yang kedua, kadang-kadang mental orang itu beda-beda. Ya, itu salah satunya. Mental orang itu beda-beda. Jadi kadang-kadang gini loh, kayak Kanana nih ya, Kanana. Sebenarnya dulu juga Kanana mungkin mentalnya nggak sekuat itu gitu. Ya, betul. Nggak sekuat itu. Ya. Cuman gara-gara dorongannya kan. Jadi gini, awalnya misalkan nih semangatnya segini nih misalkan, ketemu teman-teman dijailin sama kakak kelasnya ya, dijailin sama senior gini-gini. Itu kan mental kan makin kesini kan makin jadi gitu kan. Akhirnya makanya kadang-kadang nih orang yang sampai beres nih ya, sampai terap lulus terus masih ada di pramuka gitu ya, masih dia ikut pramuka dan jadi alumni, masih sering datang ke sini. Mereka tuh gitu. Dan nggak, misalnya gini, orang-orang yang bilang katanya kok pramuka tuh capek gini gitu ya. Itu orang-orang yang nggak pernah merasakan. Nah itu dibandingin kalian gitu ya, dibandingin kalian angkatan saya lebih parah lagi dari kalian gitu kan. Angkatan saya itu lebih parah lagi dari kalian gitu. Cuman sampai sekarang jiwa saya masih di pramuka dari SD cuman putus di kuliah gara-gara nggak ada eskulnya dulu tuh di kampus tuh nggak ada intinya. Setelah lulus kuliah masih juga di pramuka. Jadi makanya saya bilang ya itu mah stigma kayak gitu, mah stigma orang-orang yang satu tidak pernah merasakan, yang kedua yang mentalnya lemah aja gitu. Kayak capek gitu tuh. Nah iya. Nah oke.
Sekarang kita mau ini nih, biasa kalau di Bring Back Memories ini Oke. di WJS Podcast Bring Back Memories khusus buat alumni ya. Kalau yang Boleh, nggak- boleh, kalau boleh, yang nggak boleh. alumni ini kita mau lihat foto-foto zaman dulu nih, foto-foto kenangan. Jadi kita pengen ngungkit-ngungkit lagi nih zaman dulu Pasti, nih ya. sumpah kayak pas ngeliat tuh anjir beda banget gitu pasti. Ya, itu iyalah Kayak pasti. Berkesan banget. Iya kan, soalnya kan kalau diceritain dipikirnya kan kalau ditanya kan seru momennya seru apa kan Iya. nggak akan mungkin tercipta satu-satu gitu ya. Wih, Oke, Dan kalau misalnya ceritain satu-satu pasti wah gitu tuh. panjang pasti. Panjang pasti. Oke, foto yang pertama. Nah, ini karena yang mana nih? Nanti. Yang gua tuh yang 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 mana ini ya? nih. Yang dulu tuh itu tuh gua ya dulu sampai gua sekarang ngomongnya kayak gua dulu udah gendut, Heeh. pendek, hitam, hidup lagi. Gitu. Sekarang gua nyebut gua dulu tuh kayak gitu. Ya, cewek-cewek nggak ada yang suka aja gitu ya. Ada sih, ada. Oh. Dan Cewek yang suka ini mah bukan cewek yang Iya, disuka. iya. Oh, ada dan cewek yang suka ih dulu. ada dong. Oh, oke. Nah ini lagi Dan ngapain itu ini? Secret aja secret. Iya, ini lagi ngapain nih? Ini tuh pas kalau di momennya ya, ini Heeh. tuh pas kita kayak belajar pioneering namanya. Dimana kayak kita diajarin kayak tali temali, Nah. kayak cara memakai sumbu antara Sumbu? iya, ikat tali menali. Oh, iya, iya kan? iya. Benar. Dari bambu Enggak, atau kalau sumbu soya. itu biasa konotasinya apa? Oh, Kompor. Kompor ya. Kalau maksudnya ikatan ya. Maksudnya- Simpul. Simpul lebih tepat. Aduh, Sumbu. lupa. Terus? Biasalah udah. Ya udah. Enggak. Udah umurnya. Terus gimana saya gitu yang umurnya yang lebih tua gitu? Ya udahlah ya. Nah ini lagi belajar latihan pioneering. pioneering ya. Di Masih sana- bisa nggak sampai sekarang? Kalau dites lagi bisa nggak? Suka ditanya. Ada salah satu momen. Oh itu mah nanti diceritain lagi nanti. Enggak, maksudnya kalau saya suruh nih sekarang nih disuruh bikin simpul pangkal, simpul jangkar gitu. Pasti bisa lah. Bohong. Eh. Nanti kita tes ya. Oke. Next, kedua. Nah. Mana nih? Mana nih? Kalau Ke saya- Nana. Oh, ini nih. nih, Yang paling nyengir ya. tuh. Yang paling nyengir sendiri. Iya Nah, ini dong. kan ada Udin nih. Itu Nah, tuh. ini angkatan yang istilah apa? Sampai sekarang yang jahatnya lah gitu ya. Dulu. Ya anggapan dulu. Tuh, tapi tetap aja nih ya teman-teman tuh. Makanya saya bilang di WJS itu nggak pernah ada masalah. Itu mah Iya. gimmick sebenarnya Iya mah. biasa itu mah acting ya biasa Gimmick dibuat-buat. sebenarnya mah itu mah supaya biar mereka mentalnya kuat aja. Cuman Iya. aslinya kalau misalnya kita lagi kegiatan mah Kita nyatu loh. Masih Padahal kompak. kita ada masalah sebenarnya. Iya. Tapi ini dia nih salah satu orang ini. Sahrudin nih. Ditunggu. Iya. Ini salah satu orang ini. yang jahat. Ini kita waktu ke Persabi juga ya ini ya. Iya. Pelantikan Ini ya. pas waktu itu. Nah, mana nih kanan? Nggak ada nih. nih. Ada. Nih yang nunjuk nih. Balik Oh, belakang. iya, Harus iya. di zoom sih pastinya. Di Harus zoom ya? sih. Iya, ada tuh yang nyengir kayak nunjuk ngapain kali itu. Oh ini waktu. Oh ini nih. Ini momen the best banget. Ini kayak Oh ini waktu pelantikan ya? Ya, ini pelantikan DP yang- akhirnya dilantik. itu momen penyelamatan adanya instruktur gitu kayak lucu sih ini nih momennya lucu sih sumpah dibandingkan pelantikan DP yang sekarang angkatan gue kayak pelantikannya lucu gitu tuh Lucu gimana? lucunya kayak gue sih pikirannya dulu ya pelantikan DP wow gitu tuh kayak pasti harus gini gitu kayak disuruh jalan jongkok gitu terus harus ngapain inilah kayak pramukaan lah kayak gitu dan ternyata gue waktu itu ngerasain mungkin gue gara-gara gue angkatan yang terselamatkan kayak gitu ya gue di sana pelantikan tuh datang makan bareng terus sumpah Langsung. gitu Oh, iya. semudah itu loh kata gue wow gitu Ya gitu kan karena ternyata karena kan kalian udah kelamaan sebenarnya harus Iya, segera itu salah diiniin satunya. sebenarnya Mah. Nah ini ya setelah dilantik. ini ya. gue dulu tuh kan buntet kan Ya masih buntet itu ya. Iya. Oke. Ini sih masih disebutnya kopral. Lomba nih, ini lomba apa ini? Lomba LT ya, LT2 ya? LT2. Oh jamran. Jamran ya, jamran ranting. Lomba jamur ranting ini. Nah ini karena badak emas berarti ya. Oh jelas, badak emas gitu Anak-anak loh. badak emas Nggak ya. tahu kenapa sih dulu tiba-tiba dipilih jadi badak emas. Nggak tahu kenapa. Kurang orangnya. Kayaknya Kurang orang ya. Kalau misalnya ada lagi yang lebih tinggi gitu, lebih ganteng, lebih nggak gitu, ini nggak gitu. Iya mah. Soalnya dulu tuh kayak
ya bisa dilihat lah. Kata gue dulu kecil, pendek, hitam, hidup lagi. Iya. Dan katanya nyari orang yang lebih tinggi. Ya masa sih gitu tuh gue tinggi gitu kan? Ada Enggak, orang masih bukan tinggi. maksudnya kalau ada orang yang lebih tinggi mungkin nggak ikut gitu. Jadi di Oh gitu, disimpan di badak Jadi, perak gitu. kayak ya cuma biar jangkep aja gitu. Iya, Biar lengkap aja gitu. lengkap aja gitu ya. Karena nggak ada orang lagi Ternyata gitu. gitu. Ternyata gitu di belakang itu. Tapi karena itu saya bangga sih. Oke, yalah. Ulah tuh pipinya masih tembem gitu ya. Oh ini momen pas apa sih? Ini biasa lagi Oh ya kumpulan biasa. Nah, ini waktu pioneering juga nih Ya, ya. ini pas mau lomba kalau nggak salah. Pas mau lomba. Nah, dan ini. Ya Allah ya lomba di PGRI ya. Iya, ini KPGRI Panegang. Ini juara kedua. Satu dong. Oh pioneering, oh ya pioneering Iya juara dong. ke-1 ya, LKPB-nya. LKBB yang juara dua. 2, oke. Itu. Yang ini. Iya dong. Yang sampai bela-belaan itu ya, nggak tidur sampai jam 4 buat latihan. Oh latihan sampai jam 4 itu. Padahal besoknya mau ini, Mau mau lomba. lomba. Kayak gitu. Tapi terbayar lah. Gitu. Juara 1. Wih gitu. Tapi ini nih salah satu momen yang ada salah satu insecure terhadap tim sendiri gitu. Kenapa insecure? Soalnya kayak ngelihat nih, gue di sana bikin ya cuma tiang bendera, dan yang lain, pas ada sih sekolah lain itu tuh emang persiapannya emang benar-benar gue ngeliat kayak sampai gue ngedown, dimana pas datang ke tempat buat lombanya mereka nyiapin kayak meja, dan mereka bikin apa rangkaian pioneeringnya tuh di atas itu, wow keren loh gitu kayak, wah gitu tuh kelihatan, kayaknya ini jadi juara deh kayak gitu ini. Wah, ini yakin banget deh gitu. Dan ternyata kayak gitu pas ngeliat dibandingin gitu ya. Ini lebih wow gitu tuh dibandingkan yang gue pribadi, tapi ada nilai eksistensi dalam bikinan pioneering gue. Bukan eksistensi kali, kegunaan. Enggak, eksistensi. Jadi eksistensi kehadiran nih, semua juga hadir. maksudnya gimana ya? Ya itu kegunaan ya. Itu iya kan ada gunanya kan. Kalau yang lain kan biasanya kan bikin kan kayak perahu-perahuan gitu kan. Iya kan, perahu-perahuan, motor, beca, helikopter, kapal gitu segala macam. Kalian satu-satunya bikin tiang bendera gitu. Sementara yang ada gunanya gitu, yang ada gunanya ya cuman tiang bendera gitu kan. Dan itu mungkin jadi salah satu yang bikin menang. Mungkin kata itu ya mah dari pasti. Ya kan tergantung penilaian ya, sih, tergantung penilaian panitia dan penjurinya juga kan. Soalnya dibandingkan dari yang lain, ya ini mah tiang bendera cuma gini doang gitu. Tapi ternyata ada poin plusnya. Iyalah, yang gue kan pahami gitu. di sana. Tapi bagusnya kalian juara 1 ya. Iya, pasti dong. Oh, anak PMR juga ternyata. Aduh sih, ini PMR sebenarnya kepaksa. Kenapa? Nggak ada personil. Oh iya benar Iya, emang kayak itu. gitu. Nah, ini nih kalau bisa dilihat nih, ini kan kalian Kanana ini kan terkenal dulu tuh trio apa? Trio Buntelak. Trio Buntelak ya, Trio Buntelak tuh. Siapa aja tuh? Nana, terus Wildan sama Yoga tuh bertiga. Ini disebut Trio Buntelak itu karena badannya sama gitu ya. Subur semua. Sementara yang lain nih Dias, Fikri, terus Dias itu si Sarah. Iya. Badannya tuh cungkring gitu ya, kurus-kurus gitu. Kering gitu deh. Soalnya kayak kelihatan sama orang-orang, ya nggak tahu ya, yang paling terlihat gitu, yang paling subur ya kita bertiga gitu. Dan sampai dibilang Trio Buntelak, dan itu yang bikin kita bikin momen gitu tuh. Jadi kita ada loh gitu. Jadi ini ya yang bikin kita terkenal gitu tuh. Punya geng. Ada geng gitu ya, iya, geng Trio Buntelak. Padahal itu bahan bulian ya. Ya gimana ya, udahlah ya. Okay. Yang penting happy aja dulu. Nah ini waktu pelantikan Trap ini pas terakhir, gila sih ini. Wah, the best ya banget. Inilah the best perjuangan terakhir. Cuman nanti jangan diceritain yang itu mah, yang Trap mah. Karena ini kan belum ada yang Trap nih. Oh, iya. Karena kan ada rahasia. Itu rahasia ya. Rahasia ya. Itu ya. Nanti rasain aja. Ikuti aja alurnya. Ya, karena di situ sih ya. Jadi karena memang momen-momen yang kalian lalui itu sebenarnya benar-benar indah gitu sebenarnya Mbak ya, bisa dirasain sendiri. Dibilang indah, emang indah, tapi ada yang lebih gitu dibandingkan indah, tapi nggak tahu katanya apa. Sebenarnya lebih indah lah. Awesome aja gitu ya. Cuma bilang keren aja nggak cukup gitu. Okay. Ini wow. Tapi dulu waktu SMA ikut pramuka nggak?
Ikut sih. ikut. Ikut pramuka. Tapi ada perbedaan. Tapi nggak terlalu aktif ya. Ya, aktif mah banget. aktif itu dalam kegiatannya, tapi agak ngerasanya di momen-momennya itu kayak. Enggak, karena bedanya di SMA sama di SMP apa yang Nana rasain? Yang bedanya tuh beda jabatan doang. Ya bukan, maksudnya Kegiatannya. ya kegiatannya gitu. Kegiatannya ya di SMP mah kayak kita masih diajarin. Kayak di sana tuh kalau SMP kita harus disuapin lah. Dimana saatnya kayak disuapin mulu, dan di SMA harus mikir tuh. Nggak selalu harus disuapin sama mulu. pembina gitu iya, kayak gitu, dan kita harus ngolah pikiran kayak buat salah satu acara, kita ngebanggain satu acara, ngesukseskan acara gitu. Sukseskan acara itu yang jadi salah satu kelebihan perbedaan antara SMP pramuka pas SMP sama SMA. Oh, jadi saya benar-benar emang emang Iya. penegak mah ya harus langsung terjun gitu Iya, kan, kayak langsung gitu. udah nggak perlu dikomando-komandoin. Tapi dasar-dasar dari WJS ngebantu banget nggak gitu? Dasar-dasar, jadi bukan dasar-dasar ya maksudnya. Ini Apa ilmu-ilmunya, namanya? Nah ya, ilmu dari WJS gimana tuh? Itu- Kepake banget nggak gitu? kalau menurutku pribadi, sumpah, gue kalau misalkan nggak ikut dari SMP pasti pelangap-pelongo kayak gitu. Di pramuka SMA kayak misalkan kayak terutama yang gue ikut lomba ya yang tadi itu kepake banget dalam satu acara, kayak bikin satu pioneering dan teman-teman, ih kok bikin kayak gini, gimana caranya, dan gue punya apa ya, pengalaman tersendiri, dan momen itu ya didapatkan cuma di SMP di Pramuka Winaya Jaya Sakti gitu loh. Ih, cuma gue. Nggak, gitu. lebih berat di SMP atau di SMA? Kalau misalkan buat kayak adu jotosnya sih. Bukan adu jotos, jangan ke adu jotos saja Ya, lu mah. maksudnya gimana ya, soalnya Mentang-mentang kayak- lu udah, kayak- mentang-mentang lu agak preman nih. Iya, ini bukan ya. gitu ya. Gimana ya, maksudnya tuh kayak Bukan nih, pengalaman waktu SMP nih, pramukanya sama SMA lebih berat mana gitu. pengalaman. Kegiatan-kegiatannya gitu. Gimana, berat mana nih waktu SMP, waktu di SMA gitu. Kalau kegiatan sih SMA. Tapi buat momen yang paling diingat kayak ya di pramukanya di SMP. Oh, di SMP Tapi lebih- tetap sih kayak ada balance tapi agak lebih dikit gitu. Soal kayak keakraban itu yang bikin beda. Nah, Kayak di SMA mah ada masanya kayak me time kayak gitu kan. Kayak punya Wow. masalah pribadi. me time. Iya, kayak nyebutnya kayak gimana ya? Iya, iya. Punya masalah pribadi dan mereka Ya kan, butuh karena- waktu sendiri mulu gitu tuh. Karena kan udah saatnya mau beranjak dewasa. Iya, soalnya kayak mereka buat masa depan gitu kan. Kayak gua nanti berapa tahun ke depan gua mau kuliah gitu, dan gua Oh ya udah iya, mulai mikir iya, diri sendiri lah ya. Dia bikin Nggak overthinking gitu kan. Nggak kayak dulu kan, kalau dulu Iya. mah apa Dulu ya, mah lebih embat-embat santai gitu. aja ya. gitu. Kalau dulu mah lebih santai sih ya. Iya. Nah itu tuh, jadi teman-teman WJS tuh ya, jadi memang sebenarnya kalau misalkan saya nih sebagai instruktur gitu sama Kak Bayu itu ngajarin itu nggak cuman ngajarin yang buat bekal kalian di SMP doang Iya, gitu betul, sebenarnya. betul, Itu sebenarnya ngajarin buat bekal kalian sampai Ke depannya. ke depannya gitu. Di Dan- SMA udah siap. Bahkan dulu Kasatri kan? Iya, Kasatri kan. Dan anak-anak WJS nih, anak-anak WJS biasanya waktu di SMA-nya nih biasanya yang paling sering tampil. Iya, betul. Dulu Kasatri waktu kelas 1 kan langsung jadi pemimpin. Nah, itu. Dan itu juga gua ngerasain kayaknya ini tuh latar belakangnya dia bisa kayak gitu dari SMP juga. Iya, dari SMP Dan pasti. itu yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang dulu dialamin di Pramuka Winaya Jaya Sakti gitu Iya, loh. jadi dulu yang biasa kan ya, yang dulu misalkan nih sering dimarahin sama instruktur gitu ya. Iya. Satri gitu ya, jadi pemimpin, Satri jadi pemimpin gitu ya. Tiba-tiba pas udah SMA nggak ada yang marahin, dia malah maju sendiri Perasaan gitu. sama aja. Nggak usah di ini yang gitu. jurunya sama aja. Nah iya, Kayak Ilham Tomo. nah, iyalah. Itu. Jadi mulai terbiasa. Dan Makanya kan, jadi dari situ tuh kayak Satri misalkan, kayak Satri dulu yang sering Satri jadi pemimpin Iya, upacara, iya. Satri jadi ini gitu. Nah, ketika dia masuk ke SMA, ya. nggak ada kita nih, dia udah pedenya Iya. udah muncul gitu. Tiba-tiba siapa yang mau jadi ini? Satri kan langsung set, saya yang jadi pemimpin. Iya, Dan soalnya- anak-anak yang lain juga sama loh, kayak gitu. Kayak dia tuh apa ya, dari pengalaman-pengalamannya di SMP waktu dulu tuh dia terbentuk loh. Gue ngerasanya salah satu orang yang kelihatan gitu terbentuknya pandangan jadi orang yang memimpin kayak gitu. Jadi leadershipnya Ya, muncul, leadershipnya muncul. Dan itu nggak cuma Satri gitu ya, nggak cuma Iya. Satri yang sekolah di SMA 1 Iya. doang, tapi di sekolah-sekolah yang lain itu pada ini. Bahkan itu kemarin saya dengar ya, kita Kak Nasrul nih yang baru kemarin Iya. lulus tuh dari SMP. Sekarang dia dulu di mana?
di Turus tuh ya, di pondok di pesantren. Turus. Di pondok pesantren Turus, dia itu sama kayak gitu. Jadi Ketua pondok. bukan ketua pondok ya, kiai lah. Maksudnya gini, dia tuh ketika disuruh, siapa yang mau disuruh jadi pemimpin upacara, dia ngacung. Gitu. Kirain gua jadi ketua pondok itu menggantikan kiai. Enggak lah, itu Ya masih mungkin lama. aja, nggak ada suatu hal yang mustahil gitu. Toh bisa aja ya, mungkin dia lebih paham daripada kiai. Mungkin anak ajaib. Tapi ya Nah, tadi kan Nana, tadi udah banyak cerita tuh ya, waktu Iya. pramuka tuh ya. Gimana dulu. susah senangnya di pramuka, tapi akhirnya alhamdulillah dijalanin semua. Kebanyakan senangnya sih. Iya, maksudnya susah, senang semua dijalanin dan Iya. akhirnya akhirnya lolos lah gitu ya. Merasa terloloskan sih awalnya. Iya, maksudnya lolos lah gitu istilahnya, lulus dari, gitu. Iya, ya. lulus dari bertahan hidup. Nah, gitu. Tapi nggak sampai bertahan Nggak hidup sampai banget sih. berantem banget. Nah, terus sebenarnya nilai apa sih yang didapetin itu selama jadi anak pramuka WJS tuh, nilai-nilai apa yang bisa Yang bisa diambil diaplikasikan, ya. yang bisa Yang diambil terus terutama- diaplikasikan di kehidupan sehari-hari? Ya, terutama sih dari kayak solidaritas. Solidaritas antara satu individu ke individu lain di angkatan gua. Sumpah sih kayak wow, solid itu rasanya ini loh gitu tuh. Yang kayak nilai-nilai yang paling penting menurut gua ini kesolidan dari apa ya? Dari angkatan Anak gua. WJS gitu Iya, ya. anak WJS. Terutama angkatan WJS 45. Oke. Gitu. Nah, terus nih, ini sekarang nih, kan Anak pesan-pesan nih buat adik-adik WJS nih sekarang yang lagi Mau terap gabung, mau terap, terus sama yang ini apa namanya yang mau gabung nih. Baru mau gabung. Yang baru mau gabung. Ayo pesan-pesannya apa nih? Dari seniornya. Pesan-pesan yang pertama sih kayak buat yang baru mau gabung ya. Gue ngasih tahu kayak kalau mau gabung silakan gabung. Jangan dulu cari misalkan gue kalau misalkan gabung nantinya gini. Jalanin aja dulu. Hidup itu adalah pilihan, bro. Gitu. Dan buat yang terap ya. Yang mau terap itu tuh kalian hadapi aja, ikuti alurnya. Kalian juga udah merasakan dari pelantikan-pelantikan sebelumnya kayak gimana, yang mungkin itu jadi apa ya? Terap tuh cuma tantangan berlebih doang, tapi itu salah satu yang bikin kalian jadi buat nanti ke depannya. Pasti gue yakin sih kalau misalnya udah lulus terap, kalian punya kebanggaan pribadi. Itu. Oke. Nah, terima kasih Kak Nana ya udah hadir nih di WJS Podcast. Jadi mudah-mudahan tadi cerita-ceritanya bisa menginspirasi nih teman-teman WJS yang lain ya. Oke, sekali lagi Kak Nana terima kasih sudah hadir ya di podcast WJS ini. Mudah-mudahan ke depan sukses terus ya. Amin. Kuliahnya cepat. Terus semester berapa sekarang? Baru semester 2. Oh, masih lumayan panjang. Masih panjang ya perjuangan. Mudah-mudahan ke depan makin sukses lagi ya Kak Nana ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Nana. Sama-sama. Nah, buat teman-teman WJS yang lain ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Winai Jaya Sakti karena kita akan menghadirkan konten-konten menarik seputar dunia pramuka dan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.